Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semua, untuk pertemuan kita selanjutnya adalah masih tentang materi kelompok sosial. Namun kemarin sudah 2 kali pertemuan Ananda belajar tentang kelompok sosial. Ananda disuruh meresume, kita sudah ada tugas. Kenapa? Karena Anda sebelumnya belum begitu mengenal apa itu kelompok sosial. Walaupun kita sebenarnya sudah hidup secara berkelompok, sudah hidup secara bermasyarakat, namun Anda tidak tahu tentang kelompok sosial itu apa. Dan kemarin, beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang materi pengertian kelompok sosial. Ada itu menurut Sujono Sukanto, ada Hendro Puspito, Paul B. Horton, George Humen, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Ananda sudah mempelajari pengertian dan sudah Ananda resume. Namun apa alasan atau kenapa kita berkumpul, itu juga kita tidak memahami apa yang menyebabkan Ananda bisa hidup berkelompok. Dari berbagai macam hal itu, dasar pembentukan kelompok sosial itu muncul. Itu yang pertama kemarin apa? Tentang faktor kepentingan yang sama. Faktor kepentingan yang sama berarti kita sama-sama punya kepentingan, sama-sama mungkin dalam suatu wadah kita sama-sama memiliki kepentingan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita butuh uang, kita butuh makanan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian. Dengan itu kita semua harus berinteraksi. Dengan cara berinteraksi baru kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan tersebut. Itu yang menyebabkan faktor pertama menyebabkan kita berkelompok adalah faktor kepentingan yang sama. Dan yang kedua, kenapa kita bisa juga hidup berkelompok, itu adalah faktor keturunan atau darah. Karena darah dan keturunan. Bisa jadi dalam sebuah keluarga, kenapa kita bisa satu keluarga, bisa bersaudara dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan yang lain, kita bertetangga, itu karena aliran darah. Bisa saja kita karena punya orang tua, kita punya nenek, kita punya kakek, kita punya family, tante, bibi, paman, dan juga punya ponakan-ponakan. Itu karena keturunan darah. Orang itu dia akan berkumpul. Kita akan berkumpul secara bersama-sama. Kita akan mungkin dalam sebuah arisan, mungkin ada dalam sebuah acara-acara syukuran, atau dalam acara seperti hari lebaran. Dalam agama itu akan membuat kita berkumpul karena darah dan keturunan. Dan yang ketiga karena faktor geografis. Faktor geografis itu adalah karena tempat tinggal. Kita satu kelompok seperti RT, RW itu satu kelompok karena tempat tinggal. Ada geografis. Oh iya, dengan ibu itu saya bertetangga dulu. Dengan ibu ini saya juga bertetangga. Itu namanya faktor geografis. Dan yang keempat adalah karena daerah asal yang sama. Nah, ini biasanya kita satu kampung. Kan misalnya apalagi ya yang orang Minang hobinya merantau, misalnya merantau ke Jawa, merantau ke Kalimantan, merantau ke ke luar negeri. Di sana kita juga akan membuat komunitas atau akan membuat kelompok. Karena merasa kita sudah jadi satu saudara, satu kelompok yang karena kita memiliki daerah asal yang sama. Biasanya ada yang tempat tinggal kita seperti di perguruan tinggi misalnya. Ada yang kuliah ke Jawa, misalnya UI atau Unpad atau segala macam. Nanti dia akan mencari siapa tempat tinggalnya itu, misalnya ini orang si Junjung, atau ini orang dari Sumatera Barat, ini orang Minang. Dia akan membuat komunitas. Dia akan hidup secara berkelompok. Itu yang menyebabkan kita bisa hidup berkelompok. Dasar penyebab kita berkelompok. Itu maksud dasar membentuk kelompok sosial. Namun di dalam kelompok sosial itu ada juga tambahannya, itu ada agama, ada karena ideologi. Nah, ini biasanya kalau yang sisi agama kita berkumpul misalnya di masjid, ada majelis taklim, ada
wirid-wirid. Itu yang dimaksud dengan kita berkelompok karena adanya ajaran ada satu agama. Begitu juga seperti orang yang non muslim, seperti agama yang Kristen, dia berkumpul di gereja, dia berkumpul di wihara, atau seperti agama Konghucu dia berkumpul di kelenteng misalnya. Lalu karena ideologi kenegaraan, seperti ideologi kita adalah Pancasila, kita adalah warga negara Indonesia yang berusaha membela negara kita dengan penuh semangat yang tinggi, yaitu salah satunya itu dengan cara melakukan pendidikan, berusaha meraih pendidikan yang tinggi agar kita tidak lagi dibodoh-bodohi oleh bangsa lain, agar bisa negara kita ini makmur gitu. Oke Anda semua, itu dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial. Bisa dipahami? Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.